Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sampai saat ini kita, terkhususnya saya, masih banyak sekali diberikan nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan dan keluangan waktu, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah hukum pidana. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong menjadi umatnya yang dapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Ibu dosen Rasina Padeni Nasution SHMH, yang saya hormati rekan-rekan sesama mahasiswa-mahasiswi Hukum Keluarga Islam kelas C Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan topik inti ke-9 dan topik inti ke-10. Langsung saja, topik inti ke-9 yaitu mengenai perbarengan tindak pidana konkursus atau summon law. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena pada perbuatan pidana yang terjadi pada hakikatnya dilakukan oleh satu orang. Maka summon law atau konkursus ini dapat diartikan dengan kata gabungan atau perbarengan. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, yang mana tindakan pidana atau putusan pidana pertama kali dengan putusan pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim. Adapun konkursus atau summon law dibagi dalam 3 jenis. Secara teoritis, konkursus dibagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu ialah konkursus idealis, sebagaimana dalam pasal 63 KUHP bahwa konkursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Nah, yang kedua ialah perbarengan berlanjut, sebagaimana terdapat dalam pasal 64 KUHP bahwa perbarengan berlanjut ini merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya, namun perbuatan yang diselingi dengan pelaksanaan atau hakim yang mengikat, atau lebih jelasnya perbuatan yang belum pernah diselingi dengan putusan hakim yang mengikat. Selanjutnya ialah yang ketiga, konkursus yang ketiga, yaitu konkursus realis, sebagaimana terdapat dalam pasal 65 KUHP bahwasannya seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang mana hubungan delik yang satu dengan delik yang lainnya berdiri secara sendiri-sendiri. Mungkin hanya itu materi tentang topik inti perbarengan tindak pidana konkursus atau summon law. Selanjutnya ialah masuk mengenai topik inti ke-10, yaitu mengenai nedim atau topik inti nebis in idem. Nebis in idem adalah suatu asas hukum yang melarang terdakwa untuk diadili lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang apabila sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Adapun pentingnya suatu asas nebis in idem ini adalah merupakan salah satu prinsip bahwasannya untuk mewujudkan adanya keputusan hukum bagi seseorang yang telah mendapat putusan hukum atau yang berkekuatan hukum tetap atas tindakan pidana yang dilakukan olehnya. Adapun menurut saya, putusan asas ini dapat berjalan atau dapat terwujud dengan tepat apabila suatu pengertian dari nebis in idem atau dari tindakan pidana ini diketahui dengan tepat. Mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan atau pemaparan saya
mengenai dua topik ini. Yang pertama itu ialah mengenai perbarengan tindak pidana konkursus atau summon love, dan topik inti ke-10 itu mengenai nebis in idem. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.